Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, sesi kali ini kakak akan membahas materi tentang soal-soal akhir ujian pada tingkatan SD. Di sini ada pun yang kita bahas yaitu materi mapel matematika. Langsung saja kita bahas nomor yang pertama. 17, hasil dari 17 kali 64 dibagi 8 adalah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mencari angka yang bisa kita sederhanakan, yaitu 64 dibagi 8. 64 dibagi 8 yaitu 8. Sehingga 17 dikali 8. Kita kalikan. 8 kali 7 yaitu 56. 6, kita simpan 5 di atas. 8 kali 1, 8 tambah 5, 13. Jadi jawabannya adalah C, 136. Kita lanjutkan nomor yang kedua. Suhu es krim di lemari es mula-mula negatif 5 derajat Celcius. Jika es krim tersebut dikeluarkan dari lemari es, suhu naik 2 derajat Celcius tiap 3 menit. Suhu es krim setelah 12 menit dikeluarkan adalah. Jadi suhu mula-mulanya yaitu negatif 5 derajat Celcius. Nah, dia akan naik suhunya setiap 3 menit sekali, yaitu sebesar 2 derajat. Nah, lamanya di sini 12 menit. Tentu kita akan mencari mula-mula yaitu berapa kali kenaikan suhunya dengan cara kita bagi ya 12 karena dia selama 12 menit. 12 ini kita bagikan dengan 3 karena 3 menit sekali dia naik suhunya. 12 dibagi 3 yaitu 4. Jadi 4 kali kenaikan. Selanjutnya 4 kita kalikan dengan 2 karena 2 derajat naiknya. 4 kali 2 yaitu 8. Sehingga min 5 kita jumlahkan dengan 8. Ya. Min 5 tambah 8 yaitu 3. Sehingga jawabannya B. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 3. Sebuah agen akan mengirim barang dagangannya kepada beberapa toko. Barang-barang tersebut antara lain 198 dus biskuit, 90 botol jus, dan 108 bungkus wafer. Jika setiap toko menerima barang dagangan sama banyak, jumlah toko paling banyak yang mendapat barang dagangan dari agen tersebut adalah. Jadi gini, untuk mencari soal seperti ini, ada kata kuncinya di sini, yaitu sama banyak. Nah, jadi kalau ada kata-kata seperti ini, kita menggunakan FPB dari angka-angka di atas ini. Ya. Pertama, kita menggunakan cara pohon faktor. 198 dibagi 2. Yaitu 99 ya. 99 dibagi 3 yaitu 33. Dibagi 3 lagi yaitu 11 ya. Nah, berikutnya angka 90 kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 90 ini dibagi 2 yaitu 45. Kemudian dibagi 3 hasilnya 15. Kemudian 15 ini dibagi 3 yaitu 5. Selanjutnya angka 108 ya, 108 ini. 108 bisa dibagi 2, hasilnya 54. Kemudian dibagi 2 lagi, yaitu hasilnya 27. Kemudian dibagi 3, hasilnya 9. Kemudian dibagi 3, hasilnya 3. Nah, kemudian angka-angka ini kita lingkari ya, lingkari yang ini. Oke. Ini juga kita lingkari semuanya. Oke. Selanjutnya yang ini kita lingkari. Nah, angka-angka yang telah kita lingkari ya kita letakkan di sini. Jadi 198 sama dengan itu 2 dikali 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 dikali 11. Nah, angka yang ini ya, angka yang ini. Bagian sini. Selanjutnya bagian yang sini kita pindahkan, yang di lingkar ini. Berarti 90 ya, 90 sama dengan 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Selanjutnya angka 108 sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Nah, kita cari angka yang sama di sini.
ada angka yang sama yaitu 2 ya, sama 3. Ketiga-tiganya ini sama ya. Jadi kita ambil angka yang sama untuk mencari FPB-nya yaitu 2 dengan pangkat terendah yaitu 2. Kemudian 3 ini pangkat terendahnya yaitu 3 pangkat 2. Sehingga kita kalikan 3 pangkat 2. Sama dengan. Nah 3 pangkat 2 ini kan 9. Berarti 9 kali 2, 18. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 4. Nomor 4. Urutkan pecahan 82%, 0,81, 22/25, 4/5 dari terkecil adalah. Jadi langkah yang pertama kita rubah dulu 82% ini menjadi pecahan biasa ya. Artinya yaitu 82/100. Oke. Kemudian 0,81 itu sama dengan 81/100. Jadi kita rubah ke pecahan biasa semuanya. Selanjutnya 22/25 itu kita rubah 25 ini penyebutnya menjadi 100. Berarti 25 kali 4. Atas bawahnya kita kali 4. Berarti di sini 100. 22 kali 4 yaitu 88. Selanjutnya 4/5. 4/5 ini kita rubah penyebutnya menjadi 100. Agar semuanya penyebutnya 100 ya. Nah, ini kan 5 kali 20 agar menjadi 100. Berarti atasnya juga kita kali 20. 4 kali 20 yaitu 80. Berarti di sini 80. Oke. Nah, di sini sudah bisa kita urutkan yang mana paling kecil. Jadi ini yang paling kecil ya. Urutan nomor 1. Kemudian ini urutan yang kedua. Kemudian yang ini urutan ketiga. Selanjutnya terakhir ini yang keempat. Jadi kita perhatikan jawabannya. Jadi yang urutan pertama yaitu 4/5. Ini urutan keduanya yaitu 0,81, urutan ketiga yaitu 82%. Kemudian urutan keempat yaitu 22/25. Kita lihat pilihannya A. Nah, ini salah ya. Pilihan A salah, pilihan B juga salah. Kita lihat pilihan C dan D-nya. C juga salah, jawabannya adalah yang D. Oke. Kita lanjut soal nomor 5. 64/70 dikali 14/18. Nah, langkah yang pertama kita perhatikan angka-angka yang bisa kita sederhanakan. Nah, ini 14 ini bisa kita sederhanakan ya, yaitu sama-sama dibagi 14 ya. Jadinya di sini 1/5 ya. Jadi sama-sama bagi 14. Nah, ini juga kita bisa sederhanakan, sama-sama bagi 2, jadinya 32, di sini 9. Nah, dapat angkanya 32/5 dikali dengan 1/9. Atas kali atas, bawah kali bawah. Sama dengan 32 kali 1 yaitu 32 per 5 kali 9 yaitu 45. Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjutkan soal berikutnya. Nomor 6. Seorang pedagang buah memiliki 32 kg apel, 370 Hg jeruk, dan 1100 gram duku. Jumlah buah yang dimiliki pedagang tersebut adalah. Nah, langkah pertama kita rubah dulu semuanya satuannya menjadi DAG, karena pilihan ABC-nya DAG. Itu caranya. Yang pertama di sini kakak akan merubah 23 kg apel ya, 23 kg apel. Kita rubah menjadi satuannya DAG. Kita kali 100. Ya. 23 kali 100 yaitu 2300. Satuan DAG. Nah, selanjutnya 370 Hg jeruk ya. 370 Hg. Jadi kita rubah ke DAG. Kita cara merubahnya yaitu dengan mengali 10. Sama dengan 370 kali 10 yaitu 3700. Nah, yang ketiga yaitu ada 1100 gram duku. 1100 gram. Jadi kalau gram itu dirubah ke DAG itu dibagi 10 ya, bukan dikali tapi dibagi. Nah, dibagi 10 sama dengan, jadi tinggal coret aja nolnya, tinggal 110. Nah, yang ditanya di sini jumlah ya, jumlah buah yang dimiliki pedagang tersebut. Berarti kita jumlahkan yang ini,
Kita jumlahkan ya. Jadi ini satuannya sudah DAG semua. DAG. Kita jumlahkan 2300 ditambah 3700 ditambah 110. Ini 0, turunin ya. 0. Ini 1. 3 tambah 7, 10 tambah 1, 11. Naik 1. 2 tambah 3, 5 tambah 1, 6. Jadi jawabannya 6110. Jawabannya yang D ya. Oke, kita lanjutkan nomor 7. Sebuah toko pakaian anak-anak memiliki persediaan 21 lusin kemeja anak-anak, 7 kodi celana anak, 1 gros kaos anak. Hari ini toko tersebut membeli lagi 1,5 lusin kemeja, 3/4 kodi celana, dan setengah gros kaos. Persediaan pakaian di toko tersebut sekarang adalah. Nah, langkah yang pertama kita rubah dulu satuan lusin, kodi, dan gros ini ke dalam satuan potongan ya. Karena pakaian jadi satuannya potongan. Pertama di sini 21 lusin ya. Lusin. Oke. Jadi 21 lusin. Nah, satu lusin ini 12, jadi kita kali 12 ya. 21 kali 12 yaitu 225. 252 ya. 252 buah. Kemudian di sini ada 7 kodi. Jadi satu kodi itu 20, berarti 7 kodi dikali dengan 20. Jadi 140 buah. Selanjutnya di sini ada 1 gros ya. 1 gros itu sama dengan 144. Jadi tinggal kalikan saja 1 kali 144 yaitu 144. 144. Nah, kemudian toko tersebut membeli lagi 1,5 lusin. Jadi 1,5 lusin itu sama dengan 18 buah ya. Jadi tinggal kita tambahkan di sini 18 buah. Selanjutnya 3/4 kodi celana ya. 3/4 kodi celana itu sama dengan 15 celana ya. Berarti di sini tambah lagi 15 celana. Nah, selanjutnya setengah gros. Jadi setengah gros itu sama dengan setengah dari 144 ya, yaitu 72. Nah, tinggal kita tambahkan semuanya ya. Kita tambahkan 252 ditambah 18 yaitu 270. 270. Kemudian 140 tambah 15 yaitu 155. 155. Kemudian 144 tambah 72 adalah 216. 216. Nah, kita lihat pilihan ABC-nya ya. Yang A ini tentu salah ya, karena di sini 30 potong kaos. Jadi kita cek angkanya berturut-turut, 270, 155, 216. Nah, kita perhatikan jawaban yang benar di sini adalah B ya. Jawaban yang B. Ini sesuai angka yang ini ya. Yang ini. Kita lanjut nomor 8. Ibu mengaliri air ke dalam sebuah ember menggunakan selang. Dalam waktu 30 menit, ember tersebut telah terisi penuh air. Jika volume ember 15 liter, debit air yang mengalir ke dalam ember tersebut adalah. Nah, di sini ditanya adalah debit ya. Debit. D sama dengan. Jadi rumus debit itu adalah volume dibagi waktu. Ya. Nah, di sini diketahui volumenya 15 liter. Berarti tinggal kita masukkan angkanya saja ya. D sama dengan 15 dibagi dengan waktunya 30 menit. Ya, kita rubah 30 menit ini ke jam sehingga menjadi 1/2 atau setengah jam ya. Jadi 30 menit itu sama dengan setengah jam. Nah, selanjutnya, jadi di sini 15 dibagi setengah. 15. Nah, pembagian kita rubah jadi perkalian dengan cara menukar penyebutnya ke atas. Jadi 2/1. 15 kali 2 yaitu 30. Ya, 30 liter per jam. Jadi jawabannya adalah D. Sangat mudah sekali ya. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 9. Perhatikan gambar di atas. Nah, di sini ada sebuah trapesium yang sama kaki ya. Nah, di sini kita disuruh mencari keliling bangun datar tersebut adalah.
Untuk mencari keliling sangat mudah, tinggal kita menghitung panjang sisi bagian pinggir ini semuanya. Nah, karena di sini ada kode sama kaki, berarti tentu angkanya di sini sama dengan 23. Ya, karena sama kaki, ya. Tinggal kita jumlahkan, keliling sama dengan 35 ditambah 23 ditambah 23 ditambah 46 sama dengan, nah, 35 tambah 23 tambah 23 tambah 46 itu ya hasilnya sama dengan 127. Jadi jawabannya adalah D, ya. Jadi hasilnya 127. Kita lanjut soal nomor 10. Perhatikan gambar di atas. Luas segitiga adalah, nah, rumus luas segitiga ya, yaitu L sama dengan A dikali T dibagi 2. Nah, ini rumus luas lingkaran, ya. Nah, di sini sudah diketahui semuanya. Tingginya yaitu 20. Ini tinggi, ya. Ini tinggi. Kemudian alasnya diketahui juga. Alasnya sama dengan 23. Tinggal masukkan angkanya. Alasnya 23 dikali dengan tingginya 20. Dibagi dengan 2. Nah, ini bisa kita sederhanakan, coret. 20 bagi 2, 10. Sehingga 10 kali, kita kalikan ya, 10 dikali 23. Yaitu 230. Oke. Satuannya cm pangkat 2. Jawabannya C. Kita lanjut soal nomor 11. Perhatikan gambar di atas. Keliling gabungan bangun datar tersebut adalah, jadi langkah yang pertama, kita cari dulu keliling setengah keliling ini. Lalu kita jumlahkan dengan sisi pinggir ini, ya. Nah, ini berbentuk lingkaran, ya. Berbentuk lingkaran. Yang ini sehingga kita pakai rumus keliling lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2πr. Ya. Nah, karena di sini setengah, makanya kita kalikan setengah. Setengah kali 2πr. Sama dengan, nah, jari-jarinya 10 ya, karena ini diameternya 20, berarti jari-jarinya 10. Ini kita coret, 2 bagi 2, habis tinggal pi r. Kita pakai pi-nya 22 per 7. Bukan 22 per 7, karena nggak bisa dibagi 7. Kakak ambil pi-nya 3,14 ya. 3,14 dikali 10. Iya, 3,14 dikali 10 yaitu 31,4. Nah, ini panjang yang bagian sini ya. Ini. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan saja. Keliling sama dengan 31,4 ditambah, kita jumlahkan semua ini, yang pinggir ini. Ya, 20 ditambah 35 ditambah 25. Ya, jadi kita jumlahkan angka ini. Semuanya hasilnya adalah 111,4. Jadi jawabannya yaitu 111,4. Jawabannya adalah C. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 12. Perhatikan gambar. Volume tabung di samping ini adalah, nah, rumus tabung yaitu volume ya. Volume tabung yaitu luas alas kali tinggi tabung. Nah, alasnya berbentuk lingkaran, berarti kita pakai rumus luas alasnya yaitu luas lingkaran, yaitu pi r kuadrat dikali t, gitu, sama dengan, nah, kita lanjutkan di sini ya. Oke, jadi pi-nya di sini kakak ambil 22 per 7 ya, 22 per 7 dikali dengan jari-jarinya setengah dari 140 yaitu 70 ya. Berarti jari-jarinya 70 dikali 70 karena R kuadrat dikali tingginya 50. Ini bisa kita coret 70 ya. Dibagi 7 yaitu 10. Nah, tinggal kalikan 22 kali 10 220. Ini 7 kali 5 35 ya. 35 tambah nolnya 2. Jadi 220 dikali 3.500 hasilnya adalah sama dengan 770.000.
Ya. 770.000. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 13. Oke. Jaring-jaring berikut yang tidak dapat membentuk balok adalah. Nah, kalau kita perhatikan, yang A ini bisa membentuk balok, ya. Ini benar, ya. Ini benar. Kemudian yang B ini, nah, yang B ini tidak bisa membentuk jaring-jaring, tidak bisa membentuk balok. Karena di sini bagian tepinya, sini untuk pinggir. Seharusnya yang bagian ini, kita letakkan bagian di sini, yang benarnya. Nah, jadi jawabannya tentu yang B. Yang bukan termasuk jaring-jaring balok. Kita lanjutkan soal 14. Banyak sumbu simetri bangun segitiga sama kaki adalah. Jadi untuk sama kaki itu sumbu simetrinya hanya satu, ya. Jawabannya B. Sama kaki, ya. Jadi sama kaki itu segitiga sumbu simetri hanya bisa terbentuk satu. Kita lanjut nomor 15. Perhatikan tabel berikut, jenis dan volume. Ya, tabel di atas menyajikan data volume tangki air yang dijual sebuah toko. Selisih volume tangki air paling besar dan paling kecil adalah. Nah, yang paling besar di sini tangki yang D, ya. Yang D. Kemudian yang paling kecil di sini adalah tangki A. Berarti selisih kita kurangkan, ya. Tangki D selisih. Ya, tangki D dikurang dengan tangki A. Kita kurangkan, yaitu 422.000 dikurang dengan 268.000. Kita kurangkan, ya. Kita kurangkan angka ini. 422.000 dikurang 268.000 yaitu 154.000. 154.000. Jadi jawabannya di sini adalah A. Oke, kita lanjutkan soal berikutnya. 16, ya. Perhatikan gambar berikut. Berikut adalah data banyak anggota keluarga pada setiap rumah di sebuah kelurahan. Kita lihat pertanyaannya di bawah. Rumah yang dihuni oleh 4 orang atau lebih sebanyak 4 orang atau lebih. Berarti yang ini, ya, yang ini. 4 orang atau lebih, berarti rentangnya 4, 5, 6. Nah, kita hitung 4 orang itu ada 60. 60 ditambah. Kemudian yang 5 itu ada 50, ya, ini. Yang anggota 5 ada 50, ya. Kita tuliskan 50 di sini. Ditambah, ya. 6 anggota keluarga ada sebanyak 55. Karena ini berada di tengah-tengah berarti 55. 55. Nah, kita jumlahkan 60 tambah 50, 110. 110 tambah 55 yaitu 165. Jadi jawabannya yaitu D. Kita lanjut soal berikutnya. Nomor 17. Perhatikan diagram kegemaran siswa kelas 6 berikut. Jadi di sini ada sebuah diagram lingkaran. Jika jumlah siswa kelas 6 20 anak, banyak siswa yang gemar olahraga adalah. Nah, ini yang ditanya. Ya, kita nggak tahu berapa persen ini. Berapa persen yang suka olahraga. Kita cari persennya dulu. Persen olahraga. Sama dengan, berarti kita kurangkan, ya, karena 100. Kalau full persenan itu 100, ya. Berarti 100 dikurang, buka kurung. Ini kita jumlahkan semua nih, yang ada angka-angka ini. Berarti 40 ditambah 10 ditambah 20. Ya. Berarti 100 dikurang. Nah, 40 tambah 10, 50. 50 tambah 20, 70. Berarti 100 dikurang 70. 100 kurang 70, yaitu 30. Jadi, untuk olahraga itu 30%. Tinggal kita cari. Olahraga sama dengan 30/100. Kita kalikan dengan jumlah seluruh siswa, yaitu 20, ya. Kita kalikan dengan 20. Nah, 30 dikali 20 itu 600. 600. Dibagi dengan 100. Kita coret nolnya. Dapatlah hasilnya 6 orang. Ya, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut soal nomor 18.
Banyak ikan yang berhasil dijual seorang pedagang dalam seminggu adalah sebagai berikut. Hari Senin, ikan yang berhasil dijual sebanyak 28 kg. Hari Selasa, 17 kg. Rabu, 20 kg. Kamis, 34 kg. Jumat, 30 kg. Sabtu, 56 kg. Dan Minggu, 46 kg. Rata-rata banyak ikan yang berhasil dijual setiap harinya adalah. Nah, kita jumlahkan seluruh pendapatan ikan dalam satu minggu ya. Berarti 28, ini rata-rata ya. Rata-rata sama dengan 28 ditambah 17 ditambah 20 ditambah 34 ditambah 30 ditambah 56 ditambah 46 dibagi dengan banyak hari. Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dibagi tuh 7. Nah, kita jumlahkan nih. 28 tambah 17 tambah 20 dan seterusnya kita jumlahkan semuanya. Yaitu hasilnya adalah 231 ya. 231 kita jumlahkan. Kemudian kita bagi 7 ya. 231 dibagi 7 yaitu sama dengan, iya, jawabannya adalah 33. Jadi rata-rata pendapatan ikan dalam satu minggunya per harinya yaitu 33 kg. Jawabannya D. Kita lanjut soal 19 ya. Sifat asosiatif bisa disebut juga dengan sifat. Jadi maksud dari asosiatif ini adalah pengelompokan. Ya, jadi jawabannya adalah B. Nah, kita lanjut soal berikutnya. Nomor 20. FPB dari 72 dan 96. Kita cari poin faktor ya. Dengan cara poin faktor, 72 itu bisa dibagi 2. Hasilnya 36. 36 bisa dibagi 2. Hasilnya 18. 18 bisa dibagi 2 yaitu 9. 9 dibagi 3 yaitu 3. Kemudian untuk angka 96. 96 bisa dibagi 2. 96 dibagi 2 yaitu 48. 48 itu bisa dibagi 2 yaitu 24. 24 bisa bagi 2 yaitu 12. 12 bisa dibagi 2 yaitu 6. Kemudian 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, kita tuliskan ya 72 sama dengan 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3. Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dikali ya. 3 pangkat 2 ini. Ada 3-nya ada 2. Berarti 3 pangkat 2. 3 pangkat 2. Selanjutnya untuk angka 96. 96 sama dengan. Nah, 96 ini 2-nya ada berapa? Hitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 dikali. Ya, 3-nya ada berapa? 1. Berarti dikali 3. Nah, kita cari angka yang sama dengan pangkat terkecil. Berarti ini yang kita ambil ya. Yang 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3. Kalau untuk mencari FPB, pangkat yang paling kecil. Kemudian 3 pangkat 2 dengan 3, yang kecil pangkatnya 3. Jadi dikali 3. Dikali 3 ya. Nah, 2 pangkat 3 ini artinya 2 kali 2 kali 2. Ya, 2 kali 2 kali 2 itu 8. Berarti 8 dikali 3. 8 kali 3 itu 24. Ya. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Demikian untuk sesi kali ini. Untuk nomor berikutnya kita sambung pada part kedua. Semoga dapat bermanfaat. Hari ini Kakak Iri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.